kekuatan tersembunyi dalam sikap pasrah, di mana saya rasa dalam kehidupan sekarang ini sangat dibutuhkan sekali untuk kita punya skill melepaskan dan tanpa letting go kita akan selalu berat dalam wilayah mental kita. Stres, depresi, anxiety itu terjadi karena kita sulit untuk melakukan yang namanya letting go. Untuk opening teman-teman saya mau review dulu sedikit bahwa teknik pelepasan letting go adalah sistem pragmatis untuk melenyapkan banyak hambatan dari keterikatan. Jadi kata kuncinya bahwa sesuatu yang membebani hidup kita ini karena terlalu banyak kemelekatan, keterikatan atau yang disebut dengan attachment. Teknik ini juga bisa disebut mekanisme pasrah atau yang sering disebut dengan yang namanya surrender. Terdapat bukti ilmiah tentang efektivitasnya, sebuah penjelasan yang termasuk dalam salah satu bab di buku ini, riset telah menunjukkan bahwa teknik ini lebih efektif daripada pendekatan lain yang tersedia saat ini dalam menghilangkan respon fisiologis terhadap stres. Jadi teman-teman yang mungkin per saat ini lagi ngerasa stres, depresi, anxiety, lagi galau, lagi bete, lagi apapun, Hawkins menawarkan satu metodologi yang namanya adalah letting go, gitu ya. Nah, makanya teman-teman, kenapa sih kita terus belajar, dan terus belajar? Karena kata kuncinya adalah latihan. Setelah mengkaji banyak metode kesadaran dan penurunan stres, pendekatan ini menonjol karena kesederhanaannya, efisiensinya, kemanjuran klinisnya, ketiadaannya dari konsep-konsep yang dipertanyakan, dan kecepatan hasil yang bisa diamati. Jadi menarik bahwa Hawkins bilang, ini tuh sangat simpel, sederhana, dan bisa dilakukan di sini sekarang saat ini gitu. Kesederhanaannya terasa menipu dalam tanda petik dan hampir menyamarkan manfaat nyata dan teknisnya. Secara sederhana, teknik ini membebaskan kita dari ikatan-ikatan emosional, membuktikan pernyataan setiap orang bijak bahwa keterikatan adalah penyebab utama penderitaan. Buddha mengatakan bahwa attachment is the roots of suffering, bahwa keterikatan itu adalah, attachment itu adalah sumber dari semua penderitaan. Jadi kalau teman-teman lagi ngerasa menderita, pasti di situ ada attachment yang penting untuk dilepaskan gitu. Akal pikiran yang kita sebut mind, yang terdiri dari banyak pikiran yang disebut dengan thought. Ingat ya. Teman-teman masih ingat manas isinya apa aja teman-teman? Ayo. Mas nih, udah berapa lama hilang, lupa lagi. Manas isinya apa aja? Mind sama thought beda ya. Nice. Manas itu isinya PPE, pikiran, perasaan, dan emosi. Ingat, emosi memengaruhi perasaan dan satu perasaan bisa menimbulkan ribuan pikiran. Jadi teman-teman, yang terpenting per saat ini adalah bagaimana perasaanmu saat ini. Itu yang paling penting. Oke? Jadi jangan pernah mengabaikan perasaan karena sorry to say harus saya sampaikan, banyak banget orang hari ini nggak jujur sama perasaannya. Di dalamnya bilang no, mulutnya senyum iya gitu. Ya. Jadi di situ banyak konflik bahwa banyak yang tidak jujur terhadap perasaannya. Kenapa? Karena ya jangan-jangan nggak tahu gitu. Saya tuh sedang merasakan apa gitu. Oke? Karena sebagian besar orang sepanjang hidupnya menahan, menekan, dan mencoba melarikan diri dari perasaan mereka. Nahan, neken, kabur. Nahan, neken, kabur. Udah aja. Jadi kata kuncinya di situ aja. Jadi kalau sekarang ditahan, ditekan, terus kabur. Dan nanti komplainnya sama, kenapa masalah saya nggak selesai, kenapa saya menemukan masalah yang sama terus. Dan hidupnya nanti looping terus di situ-situ terus gitu kira-kira. Energi yang tertekan itu menumpuk dan mencari ekspresi melalui nestapa psikosomatis, gangguan tubuh, penyakit emosional, dan perilaku yang kacau dalam hubungan antar pribadi. Jadi menahan, kabur, menekan, itu akan membuat relationship jadi nggak bagus. Dan akhir-akhir ini banyak banget yang komal gitu ya, yang naik cerita ke rest area lah, ke apapun gitu. Hampir 95% permasalahannya adalah relationship. Oke? Relationship. Entah dia nggak selaras sama pasangannya, entah dia nggak selaras sama anaknya. Kenapa? Karena kembali kepada banyak yang belum di letting go gitu kira-kira. Teman-teman, saya dapat satu ilmu dari Gabor Mate namanya. Ya, ini menarik nih teman-teman. Kalau dua orang berpasangan, level frekuensinya yang satu naik, dan yang satunya nggak bisa mengimbangi, ini pasti akan sulit untuk selaras gitu. Nah, kalau yang udah naik, itu akan sangat sulit untuk turun sih. Dan ketika salah satunya naik, dan satunya lagi nggak bisa mengimbangi,
itu pasti akan jadi dead end gitu. Dan sorry to say, let's say kalau kita bicara sekarang ada perceraian, meskipun saya selalu mengatakan bahwa divorce atau bercerai itu bukan berarti mengakhiri saling mencintai, tapi boleh jadi mengakhiri untuk saling menyakiti gitu. Jadi divorce is a new hope, yes. Tetapi yang penting untuk disadari adalah ketika kita tidak merubah frekuensi kita, selesai di relationship yang ini ke relationship yang berikutnya, itu pasti nggak jauh beda, konfliknya sama. Maka sorry to say kalau orang pisah, berikutnya jadi, nggak lama yang kedua biasanya pisah lagi. Kenapa? Karena frekuensinya belum benar-benar berubah gitu. Gitu ya, masih ada sesuatu yang penting untuk diselaraskan gitu kira-kira. Makanya kata kunci dalam relationship adalah untuk bagaimana menjadi teman bertumbuh bersama gitu. Itu yang paling penting. Ya, teman-teman ya. Perasaan-perasaan yang terakumulasi menghalangi pertumbuhan spiritual, kesadaran, serta kesuksesan dalam banyak bidang kehidupan. Jadi banyak orang yang agak sedikit dalam tanda petik menyampingkan kesadaran, lupa bahwa keberlimpahan itu datang dari kesadaran. Jadi kata kuncinya adalah sulit menjadi orang yang berkelimpahan kalau tidak memiliki skill letting go yang baik. Gitu ya, itu sangat sulit. Nah makanya si letting go ini akan sangat berdampak sama kehidupan kita gitu. Baik di level fisik maupun di perilaku maupun dalam konteks yang namanya relationship gitu. Gitu ya. Nah jadi teman-teman sekali lagi semua kata kuncinya adalah bagaimana kita terus berlatih, bagaimana kita terus meningkatkan kesadaran kita. Dan saya selalu ingin mengulang bahwa teman-teman masih ingat satu energi, dua vibrasi, dan 17 frekuensi. Satu apa? Energi, vibrasinya ada dua, power atau force, positif atau negatif, konstruktif atau destruktif, dan nanti ada 17 frekuensi gitu. Saya mau bukan mengingatkan lah ya, saya mau review lagi tentang level-level yang namanya frekuensi. Jadi teman-teman pastikan kalau teman-teman lagi mengalami ini, teman-teman tahu ada di frekuensi mana gitu. Ini saya sebut frekuensi tengah ke bawah. Frekuensi yang berbahaya dalam tanda petik. Ya, kalau boleh saya sebut dalam perspektif yang agak lebih dalam, ini adalah wilayah neraka gitu. Ya, jadi kalau teman-teman lagi ada di frekuensi rendah artinya lagi ada di neraka dalam tanda petik. Satu, frekuensi yang paling rendah disebut shame atau rasa malu. Itu merasa dirinya hina. Itu kelasnya 20, levelnya 20. Berikutnya guilt atau rasa bersalah itu 30, apatis itu 50, duka cita itu 75, fear ketakutan itu 100, hasrat yang terlalu berlebihan itu 125, anger itu 150, kebanggaan atau pride itu 175, dan yang paling aman adalah ada di level courage gitu. Nah jadi teman-teman hati-hati kalau ada rasa banyak merasa bersalah, apatis, putus asa gitu. Banyak penyesalan, aduh kalau tahu gitu dulu, aduh tahu gitu dulu. Nah hati-hati tuh, ingat ya, di dalam hidup tidak pernah ada yang namanya keputusan yang salah. Karena semua keputusan yang terjadi sudah pasti yang terbaik di saat itu. Di saat itu. Jadi tidak ada gunanya sebetulnya menyesali, tetapi yang ada adalah mengambil pelajaran. Maka teman-teman, jangan terlalu lama hidup di masa lalu. Sama seperti kalau kita naik motor, ngelihat spion jangan sering-sering. Kenapa? Kalau sering-sering lihat spion, pasti nabrak. Lihat sekali-kali aja, udah. Lihat sekali-kali aja, udah. Ya, jangan sampai, aduh tahu gitu ya nggak milih dia, kamu yang milih kok gitu. Dan ingat, setiap pilihan pasti satu paket sama yang namanya konsekuensi. Ya, nggak bisa kita lepas dari konsekuensi. Semuanya pasti yin yang. Pengen punya pasangan, sepaket dengan nyebelinnya. Pengen punya anak, sepaket sama ribet-ribetnya. Nggak bisa nggak. Karena kenapa? Kita nggak bisa nerima hidup sepotong-sepotong. Karena semuanya datang one whole package gitu. Gitu ya kira-kira. Oke ya teman-teman ya. Kita akan lanjut kita bentar lagi, kita ini udah masuk ke level duka cita sebenarnya. Kita udah masuk ke bab 5, kebayang ya, baru 5 bab tapi udah 26 episode gitu ya. Nggak apa-apa ya teman-teman ya, karena kita nggak nyari cepetan beres, tapi yang penting teman-teman bisa menikmati prosesnya.
Sampai sini oke, teman-teman? Are we clear? Oke? Oke, oke. Suara oke, musik oke? Masih konsentrasi? Duh, ini jangan-jangan saya ngomong yang denger pada gitu. Oke, aman ya? Oke, mantap. Oke, clear. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke yang namanya menangani kehilangan. Menangani kehilangan. Ya, sip ya. Pelan-pelan teman-teman, air putih boleh, catatan boleh, santai dan rileks. Sebisa mungkin teman-teman dengerin ini jangan sambil ngapa-ngapain. Sebisa mungkin sambil belajar undivided attention. Fokus yang tidak terpisah gitu. Ya, santai, rileks, dan let's enjoy. Enjoy hari ini, malam ini teman-teman. Mantap ya? Sip ya? Alright, let's go. Oke, antusias nih, seru. Oke. Karena sifat keterikatan, keadaan pertama yang mendahului pengalaman kehilangan adalah ketakutan pada kehilangan. Jadi kata kuncinya adalah takut. Oh iya teman-teman, seperti biasa Letting Go ini racikan saya. Jadi saya akan mengaitkan sama semua basic design apa yang saya research, apa yang pelajari. Saya mau jadiin satu racikan masakan gitu ya. Jadi teman-teman jangan terima mentah-mentah, nanti teman-teman kunyah pelan-pelan, dan nanti teman-teman icip-icip sendiri dan bikinlah racikan sendiri. Oke, basic design teman-teman. Dalam perspektif kesadaran, ingat, kita semua di muka bumi ini hanya tamu. Ya, kita ini adalah guest, tamu. Yang namanya tamu, udah jelas nggak pernah punya hak milik. Jadi sejatinya kita nggak pernah memiliki apa-apa dalam hidup. Jadi kalau sekarang ada orang yang merasa kehilangan terus, coba ditanyain lagi, emang pernah punya apa? Karena kita nggak pernah punya hak milik by the way. Ya, itu yang penting untuk disadari. Sehingga semakin ingin memiliki, apalagi nanti semakin ingin mengontrol, siap-siap kita akan mendapati kecemasan terus dalam hidup gitu. Ingat ya, belenggu yang paling berat dalam hidup adalah ingin mengontrol dan mengatur. Jadi teman-teman jangan lupa rumusnya, nomor 1, lepaskan jauh-jauh ingin dihargai, udahlah. Once ingin dihargai itu belenggu diri yang paling parah. Yang kedua ingin dihormati dan ingin mengatur, dah. Ingin dihargai, ingin dihormati, ingin mengatur, selesai teman-teman. Jauh-jauh dari itu aja. Ingat ya, once kita ngerasa gimana banget, siap-siap pasti kecewa. Udah biasa aja. Ya, jangan ngerasa oke lah gitu. Biasa aja. Ya, karena semuanya dalam fase pembelajaran yang tidak ada henti gitu. Ya. Maka kehilangan adalah ketakutan, pengalaman kehilangan adalah ketakutan pada kehilangan. Jadi artinya apa teman-teman? Kita sebenarnya nggak pernah bisa kehilangan karena kita nggak pernah bisa memiliki gitu. Yang lucunya adalah banyak sekali hal-hal dalam hidup yang menyakitkan tapi menggunakan atas nama cinta. Katanya mencintai, tapi mengekang. Gimana sih? Katanya mencintai, tapi ngatur. Gimana sih? Dan jangan lupa bahwa to love sama dengan freedom. Mencintai itu membebaskan, bukan mengatur gitu. Tapi ujungnya pret sih, ya nggak apa-apa ya. Tuh ada komen pret. Nah itu ciri-ciri orang yang sangat sakit sama cinta sih, ya nggak apa-apa sih. Ya biasanya, tapi udah cukup ya. Lanjut dulu ya. Nah, nanti itu kita ngomong di akhir-akhir ya. Tenang. Ini biasanya dipertahankan dalam satu dari dua cara. Pertama, dengan meningkatkan intensitas keterikatan melalui upaya yang tak pernah berhenti untuk memperkuat ikatan. Ini namanya maksa, teman-teman. Maksa ya. Pendekatan ini didasarkan pada fantasi bahwa semakin besar ikatan, semakin kecil kemungkinan kehilangan. Semakin digembok, semakin dipegang, semakin akan kehilangan.
Padahal kayak pasir semakin ditekan dia semakin akan luber gitu. Ya, teman-teman ya. Jadi ingat, semakin besar ikatan, semakin kecil kemungkinan kehilangan. Namun, ini adalah manuver yang paling sering memicu kehilangan dalam hubungan pribadi karena orang lain berjuang untuk bebas dari ikatan posesif dan kontrol ketat yang mereka rasakan ditimpakan pada diri mereka. Sorry ya teman-teman ya, harmonisasi dalam hubungan bukan saling mengekang, tapi saling membebaskan. That's the point. Once tidak ada saling membebaskan, itu namanya bukan cinta. Apalagi kalau udah ngomong, aku berkorban untuk kamu. Pret lah. Yang namanya kalau udah ada korban, merasa berkorban, berarti kalian lagi dagang. Itu namanya transaksi. Kalau udah cinta, nggak ada pengorbanan di situ gitu. Kenapa? Ya cinta namanya juga. Ya. Dengan demikian, karena apa yang kita pikirkan cenderung terwujud, ketakutan pada kehilangan secara paradoksal mampu menjadi mekanisme untuk merealisasikan kehilangan. Jadi teman-teman semakin mengekang, semakin siap-siap akan hilang. Makanya sistem tarik ulur tuh penting banget kayak main layangan gitu. Ya, semakin kita pengen mengekang, mengontrol, semakin kita tidak menghidupkan. Sayang sama bunga bukan berarti bunga yang lagi blooming diputus, potek, dibawa kemana-mana. Kenapa bunganya dibawa kemana-mana? Aku sayang sama bunga. Jahat itu namanya. Lama-lama mati bunganya. Kenapa? Kamu cabut kok gitu. Dapat ya teman-teman ya? Clear ya? Nah coba diredefinisikan lagi arti sayang atau cinta gitu. Ya karena menurut William James, salah satu tokoh psikologi besar dari Western, William James tuh selalu bilang bahwa insanity aneh gitu, dia bilang bahwa orang ini banyak mengatasnamakan cinta dengan penderitaan-penderitaan gitu. Kan ini aku sayang jadinya aku tuh ngatur kamu lah, itu mah ngatur namanya ya. Ya. Itu penting untuk direnungkan. Cara kedua, menangani ketakutan pada kehilangan adalah melalui mekanisme penolakan psikologis. Kita melihat ini di sekitar kita setiap hari dalam berbagai bentuk penolakan untuk menghadapi hal yang tak terhindarkan. Semua tanda peringatan sudah muncul tetapi tidak diindahkan. Duh teman-teman, sinyal tuh udah sering banget datang gitu ya, cuman kitanya nggak ngeh aja. Makanya peka terhadap sinyal tuh penting untuk dilatih gitu ya. Penting banget untuk dilatih. Dengan demikian, lelaki yang akan kehilangan pekerjaannya dalam cerita sebelumnya cenderung tidak memperhatikannya. Pasangan dalam pernikahan yang sia-sia tidak mengambil tindakan korektif. Orang dengan penyakit serius mengabaikan semua gejalanya dan menghindari perhatian medis. Para politisi gagal melihat masalah sosial, berharap masalah-masalah akan pergi sendiri. Seluruh negara tidak menyadari keadaan yang genting, misalnya serangan 911. Pengemudi motor mengabaikan sinyal peringatan yang tidak menyenangkan dari mesin motornya. Ketika semua pernah menyesal karena tidak memperhatikan sinyal-sinyal peringatan. Kita semua pernah menyesal karena tidak memperhatikan sinyal-sinyal peringatan itu. Udah jelas-jelas udah. Jalan, habis. Teman-teman tahu ya kalau di bensin itu huruf E. Apa artinya huruf E, teman-teman? Emergency. Ya, bukan empty. Kebanyakan yang ngomong empty bukan, emergency. Artinya udah hati-hati nih gitu. Nah, si sinyal-sinyal itu tuh ada terus nih di sini. Ada terus gitu. Ya ente bolehlah. Gitu ya. Nah jadi, aduh teman-teman maaf ya. Ketika kita terlalu sibuk dengan fokus keluar, makanya teman-teman jangan lupa ya, ciri-ciri orang yang gak bahagia adalah orang yang sering ngomongin orang lain. Udah gitu aja. Jadi kalau kalian lagi sering banyak ngomongin orang lain, itu lagi mau memperlihatkan ketidakbahagiaannya gitu. Karena kalau kita lagi ngomongin orang lain, fokus kita keluar dan kita lupa untuk bisa menyadari dan mengindahkan peringatan-peringatan yang ada di dalam gitu. Ya, jadi
Kita kan udah ulang-ulang ya teman-teman ya, yang akan selalu setia dalam seumur hidup kita ya ini. Jadi please mulai belajar, jangan pernah mencari cinta keluar, sayang keluar, siap-siap kecewa aja. Nggak ada yang akan bisa selalu mencintai diri kita kecuali diri sendiri. Period. Titik. Ya, itu penting banget teman-teman. Jadi please do self love. Tapi jangan jadi selfish, itu beda tipis juga. Ya, karena nggak akan ada yang bisa menggantikan dan menjokikan dan ya balik lagi ya, dalam hidup ini tuh nggak bisa diwakilkan lah gitu kira-kira. Oke? Untuk mengatasi rasa takut pada kehilangan, kita perlu melihat tujuan apa yang dilayani objek-objek eksternal yang membuat kita terikat padanya dalam hidup kita. Kebutuhan emosional apa yang sedang dipenuhi, emosi apa yang akan muncul jika kita kehilangan benda atau orang yang kita sayangi. Kehilangan bisa diantisipasi dan kita bisa menangani berbagai ketakutan yang terkait dengan rasa kehilangan dengan membongkar kompleks emosional yang direpresentasi oleh objek-objek eksternal tersebut dan melepaskan perasaan-perasaan di dalamnya satu persatu. Nah, teman-teman, setiap memori pasti ada attached emotion dan di situ pasti ada getaran frekuensi. Makanya ngelihat pantai yang sama, dua orang, yang satu bisa ketawa-ketawa, yang satu bisa nangis. Kenapa? Misalnya dua orang datang ke Pantai Kuta yang sama, yang satu dia ingat bahwa dia dilamar di situ, yang satu dia ingat bahwa dia diputusin di situ. Maka Pantai Kuta bisa jadi nightmare untuk seseorang, tapi bisa jadi good experience untuk seseorang. Pertanyaannya, jangan ingin ngerubah Pantai Kutanya, rubahlah voltase emosi di dalam memorinya. Maka teman-teman, memaafkan bukan melupakan, tetapi memaafkan adalah bagaimana aku tidak memiliki emosi lagi terhadap memori tertentu. Jadi lucu orang sekarang, aku udah maafin tapi nggak bisa lupain. Emang nggak bisa, namanya juga memori. Dan kata kunci kenapa hari ini orang susah memaafkan, karena masih menyalahkan. Once masih menyalahkan, udah pasti nggak bisa memaafkan. Udah pasti nggak bisa memaafkan. Jadi kata kuncinya adalah nggak usah nyalahin. Ingat rumus utama tentang tentang menyalahkan teman-teman? Saya ulang dikit boleh ya? Ketika kamu yang salah, aku belum belajar. Ketika sadar aku yang salah, aku mulai belajar. Ketika sadar nggak ada yang salah dalam hidup, aku sudah selesai belajar. Dalam hidup nggak ada benar, nggak ada salah. Semuanya konsekuensi. Dan yang jelas dalam hidup adalah kebenaran dan kebenaran yang lain. Karena semua orang akan cenderung merasa benar. Oke? Jadi sebisa mungkin teman-teman jangan hidup di wilayah dualitas benar salah. Tapi sadarilah akan konsekuensi. Ya. Katakanlah, misalnya Anda memiliki anjing yang telah Anda pelihara selama bertahun-tahun. Jelas bahwa binatang itu akan menua. Anda menyadari diri Anda tidak senang memikirkan usianya yang menua, merasa tidak nyaman dengan berpikir ketika kematiannya dan melupakannya begitu saja. Ketika Anda tahu diri Anda melakukan ini, Anda menyadari bahwa perasaan ini adalah sinyal peringatan dan bahwa Anda tidak menangini situasi emosionalnya. Maka, Anda bisa bertanya pada diri sendiri, tujuan apa yang bisa diberikan seekor anjing dalam hidupku? Apa layanan emosionalnya padaku? Apakah cinta, persahabatan, pengabdian, hiburan, atau pengalih perhatian? Apakah kehilangan anjing akan membuat kebutuhan emosional pribadiku tidak terpenuhi? Dalam memandang hal ini, sebagian dari rasa takut bisa dikenali, diterima, dan dilepaskan. Setelah rasa takut dilepaskan, Anda tidak perlu melakukan penolakan dan berpretensi bahwa anjing Anda akan hidup selamanya. Teman-teman maaf ya, bagi yang siapapun lah, berpasangan atau tidak atau gimana, semua orang pada akhirnya akan sendiri.
semua orang akhirnya akan ditinggalkan. Perihal waktu, mau duluan atau mau didahului. Dan itu adalah fakta. Jadi hal yang gak bisa ditolak adalah kehilangan. Hal yang gak bisa ditolak adalah kematian. Maka yang jauh lebih penting ketika hari ini banyak orang yang sibuk, aku mau bawa apa nih bekal kematian. Justru yang jauh lebih penting lagi adalah, aku meninggalkan apa ketika aku mati. Karena teman-teman ya, cek, tar. Teman-teman suara saya masih oke kah? Bentar. Masih oke kok musiknya mati ya? Bentar teman-teman. Oke, sorry. Bluetooth disconnected. Bentar ya teman-teman ya. Wait. Teman-teman bentar ya. Bluetooth connected. Oke. Oke, sorry. Tadi sampai mana ya? Sorry. Tadi sampai mana kita? Oh iya. Pada akhirnya, hal yang gak bisa dielakkan dan gak bisa ditolak adalah sebuah kehilangan tuh gak bisa. Oh iya gini. Bukan seberapa banyak bekal yang akan dibawa, tetapi yang jauh lebih penting adalah apa yang aku tinggalkan gitu. Teman-teman, maaf ya. Kita tuh gak akan lama pasti dilupain kok. Sama seperti kita gak ingat lagi siapa kakek kita. Paling 2 generasi, 3 generasi masih diomongin, masih diceritain, tapi pada akhirnya kita akan, udahlah gitu. Seiring dengan jangan lupa bahwa kita ini semua hanya debunya bumi. Bumi itu hanya debunya galaksi. Galaksi itu hanya debunya supercluster gitu misalnya. Ya dalam tanda petik nothing sih gitu. Jadi manusia tuh kecil banget tapi emang egonya gede banget sih gitu. Tapi maksud saya adalah once kita bisa menikmati ini semua, menyikapi dan memahami makna ini semua, ya itu tadi, ketakutan pasti akan hilang gitu. Kan kita tahu ya bahwa salah satu hal yang membuat manusia takut itu kematian. Menakuti sesuatu yang pasti gitu. Kan itu menarik. Emosi lain yang terkait dengan duka cita adalah amarah. Amarah. Teman-teman bisa bedain apa bedanya marah dan amarah, bisa bedain nggak? Makanya kalau ada perintah, konteks ya, menahan amarah bukan menahan marah. Kalau udah jadi amarah, itu marah yang mengental dan itu menjadi memori. Contoh. Kalau teman-teman ada bete 5 hari yang lalu dan masih kerasa sampai sekarang, itu disebut mood. Lagi nggak mood nih. Nah, itu efeknya mingguan. Tapi kalau udah sebulan yang lalu masih kerasa, itu namanya jadi temperamen. Jadi dari mood, temperamen, habits. Nah jadi kalau udah ngelewatin temperamen itu pasti jadi amarah. Makanya teman-teman, kalau bisa cepat-cepat maafin apapun aja. Jangan sampai yang belum kita maafkan itu menjadi kekentalan virus-virus, racun-racun gitu kira-kira. Ya, ingat nih ya. Memaafkan bukan karena kamu layak untuk dimaafkan, tapi kamu layak untuk bahagia. Aku layak untuk bahagia. Itu kata kuncinya. Dan ketika kita tidak memaafkan, yang paling rugi adalah aku. Kenapa? Akunya yang tiap hari
kena racun gitu. Ya. Emosi lain yang terkait dengan duka cita adalah amarah. Hilangnya hal yang penting seringkali memunculkan kemurkaan yang bisa diproyeksikan ke dunia, masyarakat, individu, dan pada akhirnya Tuhan. Ini nanti Tuhan disalahin tuh. Yang dianggap bertanggung jawab atas kehidupan jagat raya. Teman-teman coba saya mau, mau sedikit check and recheck ya. Coba tangannya di-taping, saya mau nanya, langsung jawab. Ya, pengen tahu aja ini udah ngantuk atau belum gitu. Siap ya? Yang menyadari bahwa hidup ini adalah banyak ujian, yang menyadari bahwa aku penuh hidupnya dengan ujian, pertanyaannya, ujian tuh datang dari mana sih? Ayo coba di-tapping. Ini mudah-mudahan yang ngejawabnya sadar-sadar sih. Oke, mantap. Asik nih kalau ngobrol sama teman-teman yang log 10.000 nih yang kebuka tuh udah jawabannya tuh udah keren-keren lah gitu ya. Wah, mantap. Di kajian saya harian ya yang kalau teman-teman suka nonton lihat live-nya, itu masih banyak banget yang jawab spontan, "Ujian datang dari mana ibu-ibu?" "Datang dari Allah," katanya. Tapi ya udah aja sih nggak apa-apa ya. Heeh. Ingat ya, semua apapun yang terjadi dalam hidup adalah konsekuensi. Titik. Ya, itu intinya. Ya, jadi kembali ke Mama FB. Jadi kembali kepada diri sendiri gitu ya kira-kira. Oke ya, jadi semuanya kata kuncinya adalah konsekuensi. Nice, thank you teman-teman. Terima kasih. Amarah itu berasal dari penolakan untuk menerima kenyataan bahwa semua hubungan dan kepemilikan dalam hidup ini bersifat sementara. Nih teman-teman. Aduh emang ya kata sementara nih, temporer nih dahsyat sih ya. Kalau di pepatah Jawa kuno tuh, ya hidup kan cuman mampir minum. Semua sementara. Ingat kata kuncinya apa? Entar juga lewat. Entar juga lewat gitu. Ya. Bahkan tubuh fisik yang menjadi ikatan terbesar kita pada akhirnya gak bisa enggak. Sesayang apapun kita sama diri ini, kendaraan ini ada expirednya gitu. Jadi teman-teman sebelum expired kalau bisa disayang-sayang gitu. Kalau bisa dirawat. Terus kalau ini yang nggak ada yang ngerawat, siapa yang mau ngerawat gitu? Nggak dipakai olahraga, dimasukin racun tiap hari, racun makanan, racun informasi, racun gosip, racun, terus nih jadi trash bin gitu, jadi tempat sampah gitu. Ya. Kita merasa bahwa apa yang penting atau menyenangkan diri kita adalah ikatan yang permanen. Kita merasa bahwa apa yang penting atau menyenangkan diri kita adalah ikatan yang permanen. Ya makanya ya teman-teman, kalau lagi happy banget tuh nggak usah bikin janji lah. Dan kalau lagi sedih nggak usah maki-maki gitu. Karena rata-rata kalau orang lagi happy banget dan dia lagi diracuni sama hormon cinta, langsung ngomongnya, "Dek, kita sehidup semati ya." Nah, pret banget nggak? Gitu ya, kalau lagi jatuh cinta kan gitu. Pokoknya kita sehidup semati gitu. Gua hidup, lu mati. Kan gitu ya. Dan itu pemikiran-pemikiran permanen gitu ya, hati-hati. Akibatnya, ketika ilusi itu terancam, muncullah amarah. Kekesalan dan sikap mengasihani diri sendiri, perasaan-perasaan yang mengakibatkan kegetiran kronis, murka yang tak tersalurkan. Nah, ini nih teman-teman. Terkait dengan hasrat untuk mengubah sifat dunia dan ketidakmungkinan untuk melakukannya. Dalam menghadapi kenyataan ini, kehilangan besar mampu menyebabkan perubahan dalam keyakinan filosofis kita.
Satu kehilangan besar bisa menyadarkan kita pada sifat dari semua ikatan dan hubungan. Atau kita bisa kembali menolak fakta yang sudah gamblang bahwa semua hubungan bersifat sementara dan mengintensifkan kembali ikatan yang ada untuk mengompensasi kehilangan. Jadi teman-teman, ya udah sih ya, penting untuk kita gimana ya, mengaplikasikan kali ya. Kalau tahu mah saya rasa udah tahu gitu ya bahwa everything is temporary gitu. Jadi teman-teman kalau saya sering bilang ya, di sini tuh biasanya di kita tuh ada pelang, under renovation gitu. Jadi kalau ngelihat orang-orang yang gimana, oh ya udahlah. Teman-teman masih ingat ya, bumi itu rumah sakit jiwa gede, semua orang di bumi ini sakit jiwa pada kadarnya masing-masing. Jadi kalau ngelihat, nyebelin banget, oh iya sakit jiwa, pasien. Sama kayak siapa? Sama kayak ini nih, ini juga pasien gitu. Cuman level gilanya aja agak beda gitu ya teman-teman ya. Itu penting tuh. Ya penting. Bagian dari cara untuk menangani penolakan kita terhadap kehilangan adalah melihat melalui upaya-upaya manipulasi dalam fantasi. Cobalah mengembangkan taktik untuk menghindari kehilangan. Ini bisa mengambil bentuk menjadi lebih baik atau lebih bekerja keras, lebih jujur, lebih gigih, atau lebih setia. Pada orang religius, ini bisa berupa mencoba memanipulasi Tuhan dengan perjanjian dan tawar-menawar. Ya gitulah ya. Jadi transaksi gitu. Dalam jalinan hubungan ini bisa berupa perilaku lurus yang berlebihan. Pasangan menjadi semakin patuh, penuh cinta, dan penuh perhatian dalam upaya mencegah putusnya hubungan. Suami yang kurang perhatian tiba-tiba mulai membawa pulang hadiah dan bunga alih-alih menyelidiki akar masalahnya. Ya, jadi balik lagi ya teman-teman, kata kuncinya itu bukan karena takut, bukan karena kepaksa, dan bukan karena harus. By the way. Ketika penolakan gagal, manipulasi tidak bekerja, dan ketakutan telah dilewati. Maka depresi itu sendiri, proses perkabungan dan duka cita pun terjadi. Semua tahap emosional ini bisa dikerjakan jauh lebih cepat melalui proses pelepasan, di mana emosi duka cita dipasrahkan kepada dan digantikan oleh. Dipasrahkan kepada dan digantikan oleh. Kesediaan untuk melepaskan perlawanan dan membiarkan proses berjalan apa adanya hingga selesai. Mungkin ada keputusan untuk melepaskan penolakan kita terhadap duka cita yang ada. Alih-alih penolakan dan perlawanan, Anda bisa masuk ke dalamnya dan mengatasinya. Anda bisa menangis misalkan sebagai proses katarsis atau pembersihan emosional atas kepergian anjing atau sirnanya jalinan hubungan. Nah teman-teman, ini saya mau notes dulu sedikit ya. Oke, saya mau tambahin bumbu di sini. Teman-teman, kita tahu bahwa kita terprogram oleh society. Jadi di mana kita lahir, mau nggak mau lingkungan itu yang akan memvirusi dengan program. Ya. Kalau kita masuk ke dalam perspektifnya Carl Jung, dia membagi ada arketipe manusia, bawaan dasar manusia, itu yang disebut anima dan animus. Teman-teman, siapapun kalian dan saya, kita mau nggak mau 50-50 datang dari ibu, 50-50 datang dari bapak, 24 kromosom datang dari dua orang tua kita. Artinya apa? Kita punya maskulin dan kita punya feminin. Oke? Kita punya maskulin dan kita punya feminin. Nah, yang terjadi ketika ada stigma, misalkan laki-laki tuh nggak boleh cengeng, laki-laki tuh nggak boleh nangis. Kebayang? Stigma itu masuk ke dalam belief system di mana aku laki-laki, meredam feminisnya, meredam rasa femininnya, dan ketika dia sedih, dia menahan untuk tidak menangis, dan dia pura-pura tegar gitu misalnya. Padahal di dalamnya kan, aduh, ya muka Rambo hati Rinto gitulah kira-kira ya. Bisa garang, tapi di dalamnya mungkin ada sesuatu banget. Tetapi karena belief system yang udah mengakar, laki-laki gak boleh nangis. Laki-laki gak boleh keluar air mata.
Nah itu yang tadi Hawkins bilang bahwa terjadi penekanan gitu. Ya teman-teman ya. Jadi di dalam poin tertentu katarsis itu penting. Bentuk katarsis mau nangis, mau journaling, apapun bentuknya yang penting diekspresikan, tapi ekspresi terhadap kesadaran yang dimana kita memilih untuk bukan destruktif, tapi konstruktif gitu. Paham ya teman-teman ya? Clear ya? Terima diri kita seapa adanya gitu. Dan ketika kita mulai mempelajari letting in, engineering atau mekanisme diri kita mulai banyak merubah mindset-mindset lama kita gitu. Ya. Yang selalu terkait dengan perasaan duka cita adalah rasa bersalah. Nah ini teman-teman, guilt. Gitu. Ini didasarkan pada fantasi bahwa kehilangan merepresentasikan hukuman atau bahwa sikap atau perilaku yang berbeda akan mencegahnya terjadi. Aduh teman-teman, maaf ya. Aduh aku tuh ya kehilangan ibu. Kenapa? Aku merasa bersalah kenapa? Karena aku belum sempat membuat ibuku bahagia. Coba teman-teman. Ada orang yang merasa dirinya bisa membahagiakan orang lain. Coba, gimana? Sehebat apapun seorang anak, sehebat apapun seorang orang tua, kebahagiaan itu pilihan individunya. Kita semua hanya bisa memberikan sinyal. Dan perasaan bersalah itu di kasus klien saya, itu berlaku sampai 60 tahun, kebayang nggak? Jadi dianya udah jadi nenek, dianya masih punya feel guilty kepada ibunya, yang itu diceritain terus sama anak sama cucunya. Dan itu semua segaris keturunan. Warisan permasalahannya sama adalah perasaan bersalah. Duh teman-teman, balik ya. Itulah kenapa kita perlu knowledge dan perlu untuk konteksnya adalah terbuka gitu. Oke? Jika tidak dilepaskan, rasa bersalah bisa mendaur ulang dan memberikan energi pada amarah dan kemurkaan. Jadi, rasa bersalah itu bensin kepada kemurkaan. Jadi kalau ada orang tiba-tiba sering murka gitu ya, wah kebayang ya. Oh itu, aduh teman-teman, feeling guilty-nya dalam banget gitu. Teman-teman saya selalu ulang-ulang prinsip-prinsip dasar boleh ya, nggak apa-apa ya. Ini kan prinsip-prinsip dasar yang supaya kita nggak lupa-lupa, ingat ya. Kalau kalian, saya, kita semua sering marah sama orang lain, itu ciri bahwa aku sering marah sama diriku. Kalau aku sering menghina orang lain, itu ciri bahwa aku sering menghina diriku. Kalau aku sering ngerendahin orang lain, itu ciri bahwa aku sering merendahkan diriku. Jadi diri adalah refleksi, diri adalah subjek, yang keluar itu pasti adalah bawaan dari dalam. Titik. Dan kita tuh marahin diri suka gak sadar sih. Kita tuh ngerendahin diri suka gak sadar sih gitu. Ya, karena everything always reflect. Ingat, bukan seeing is believing, tapi believing will seeing. Apa yang kamu yakini, kamu akan melihat itu. Jadi kalau di sininya negatif, yang kamu lihat adalah negatif semuanya. Makanya teman-teman kalau lagi ngelihat lukisan indah banget, bukan lukisannya yang indah. Dalam dirimu sedang ada keindahan. Jadi kalau ada ngelihat sesuatu yang indah banget, bukan itunya yang indah, tapi dalam dirimu terdapat keindahan. Lukisan yang sama kalau di dalamnya lagi chaos, ngelihat sama aja, berarti bukan urusan lukisannya gitu. Ya, sip ya. Jadi kemurkaan datang dari mana? Rasa bersalah. Rasa bersalah adalah bensin yang sangat akan terus memberikan energi dan power kepada apa? Amarah dan kemurkaan gitu. Anyway. Ntar ya saya mau marking dulu, ini penting banget sih.
Kemurkaan yang tidak diakui dan dilepaskan dapat diproyeksikan kepada orang lain di lingkungan dalam bentuk tindakan menyalahkan. Nah, mulai itu. Kalau udah murka, nyalahin, itu bibit nggak bisa maafin. Aduh teman-teman jadi relate ya. Rasa bersalah, bensin ke amarah, amarah bensin ke murka, murka bensin ke menyalahkan, menyalahkan jadi hal aku nggak bisa memaafkan. Aduh udah aja. Ya yang paling nggak bisa, orang yang tidak memaafkan itu yang paling rugi masalahnya. Tindakan menyalahkan yang diproyeksikan ke hubungan yang lain bisa mengakibatkan kehilangan lainnya. Dah aja. Once udah mosinya atau modenya menyalahkan, dah aja. Ya. Ini sering terjadi di antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kematian seorang anak. Telah dilaporkan bahwa tingkat perceraian di antara orang tua yang kehilangan anak setinggi 90%. Ini data nih. Karena proyeksi tindakan menyalahkan, kehilangan besar kemudian diperparah oleh kehilangan besar lainnya yaitu pasangan. Kamu sih, enggak, kamu sih. Nah gitu. Jadi aja, udah disuruh minggu lalu dibawa ke dokter, enggak. Tapi kan enggak, wah udah, akhirnya anaknya meninggal gitu misalnya. Udah kehilangan anak, kehilangan pasangan lagi. Gitu. Ini saya jadi baru ingat ya 90% ternyata. 90%. Gila ya. Contoh dari jenis reaksi ini adalah kasus seseorang perempuan berusia 40 tahun. Ia memiliki pernikahan yang luar biasa selama 20 tahun dengan seorang suami yang penuh perhatian dan berbakti. Putra bungsunya mengidap leukemia. Ketika sang putra meninggal, ia bersedih, berkabung, dan mengembangkan reaksi murka. Reaksi itu mengambil bentuk kebencian, ia membenci para dokter, ia membenci rumah sakit, ia bahkan membenci Tuhan. Ia membenci suaminya dan anak-anak yang ada. Amarahnya menjadi tak terkendali sehingga ia menjadi kasar dan mengancam ancaman secara fisik. Beberapa kali polisi harus dipanggil untuk mengendalikan perilakunya yang kejam. Akhirnya anak-anak lain meninggalkan rumah karena takut kepadanya. Sang suami melakukan apapun untuk mencoba membantu sang istri meredakan kemurkaannya. Tetapi sang istri juga melampiaskan amuknya kepada sang suami dengan keras menyerang pada beberapa kesempatan. Akhirnya, dalam kekacauan dan keputusasaan sang suami keluar dari rumah. Situasi kacau itu berakhir dengan perceraian dan sang istri kehilangan rumahnya. Itu terjadi hampir 5 tahun sebelum amarahnya mereda dan perempuan itu telah menghancurkan seluruh hidupnya dan sekarang harus memulai dari awal lagi membangun kembali kehidupan baru. Tapi ini fakta teman-teman. Apakah buruk buat si istrinya? Enggak juga. Karena kurikulum hidupnya ya begitu. Tetapi pertanyaannya, apakah kita bisa mengambil pelajaran dari kasus ini? Iya. Jangan sampai bensin amarah, bensin kemurkaan justru menghancurkan dan menghilangkan semuanya gitu. Ya teman-teman, balik lagi ya. Penerimaan. Ketika semua emosi negatif telah dipasrahkan dan dilepaskan, kelegaan akhirnya terjadi dan penderitaan sebelumnya digantikan oleh penerimaan. Penerimaan berbeda dari nerima kalah. Dalam nerima kalah masih ada residu-residu emosi sebelumnya yang tersisa. Jadi teman-teman maaf ya, masih banyak yang mikir bahwa kalau aku minta maaf duluan, aku kalah. Kalau aku yang memaafkan, aku kalah. Jadi urusannya kompetisi, teman-teman. Saya mau jujur ya. Saya nggak pernah ngerasa kalah dari siapapun karena saya nggak pernah berkompetisi sama siapapun. Karena saya hanya mau berkompetisi dengan diri saya untuk membuat hari ini lebih baik daripada saya yang kemarin. Dan saya nggak pernah menjadikan patokan orang lain sebagai kompetisi saya gitu misalnya.
Kita mau kompetisi gimana orang nggak apple to apple gitu, gitu ya. Jadi nggak ada yang kita kalahin, nggak ada yang mau kita lebihkan dan menangkan kecuali diri sendiri. Udah nggak ada lagi teman-teman, nggak ada lagi aja. Ya, hidup itu bukan kompetisi, tapi hidup itu kolaborasi sih. Gitu makanya kenapa jargon sekarang tuh less competition, more collaboration gitu. Karena bahagia tuh nggak bisa sendirian, pinter tuh nggak bisa sendirian, kaya tuh nggak bisa sendirian. Semuanya konteksnya adalah kolektif. Maka kenapa sih value dari semua apapun manusia dalam perspektif yang saya pahami? Kata kuncinya adalah manfaat. Sekaya apapun, seterkenal apapun, setinggi apapun, pada akhirnya yang akan memberikan dampak adalah kebermanfaatannya gitu. Dan mungkin kalau kita bicara tentang kematian adalah hal yang pasti, saya selalu belajar merefleksi sih teman-teman. Kalau saya mati, saya mau dikenang sebagai apa ya gitu. Kan itu poin penting gitu ya, untuk meninggalkan legacy dalam tanda petik. Dan kalau kita bicara dalam perspektif Sufism gitu, tentang puncak keimanan, puncak ketakwaan, salah satu ciri-ciri keimanan seseorang adalah kehadirannya sangat dirindukan teman-teman. Oh udah deh. Once kehadirannya sangat dirindukan, berarti orang itu kan memiliki good vibes gitu. Dan ketika seseorang itu kehadirannya sangat dirindukan, berarti ada sesuatu kehidupan gitu teman-teman. Nah itu mungkin penting untuk kita refleksikan gitu ya dalam society kita, dalam circle kita gitu. Teman-teman pernah gak sih kalau lagi kumpul-kumpul ya atau lagi gimana, terus datang ada satu orang ini, aduh ini kalau orang ini ada tuh bikin suasana tuh jadi pokoknya nice gitu loh. Tapi sebaliknya sih kadang-kadang begitu ngelihat mukanya, dia lagi gitu. Nah kita mau jadi yang mana sih gitu. Pas gitu, aduh udah. Nah gitulah kira-kira. Ya, ini contoh-contoh ya pengalaman subjektif saya. Guru misalnya, aduh teman-teman, aura guru tuh ya, bahkan dia diem gak usah ngomong aja tuh rasanya permasalahan tuh udah hilang gitu loh teman-teman. Itu dulu waktu saya, ada salah satu guru saya sekarang udah meninggal. Itu tuh salah satu yang paling intens saya belajar waktu itu gitu ya. Terus selalu kalau saya lagi mau datang ke rumah dia untuk belajar, wah di sini tuh pertanyaan tuh banyak banget gitu. Wah chaos di sini. Tapi teman-teman ya, cuman cerita ya. Nggak tahu kenapa begitu mau masuk halaman rumahnya aja, aduh teman-teman, pas udah mau ketemu, dan mungkin teman-teman bakal relate ya. Iya benar Buya Syakur, benar. Mungkin teman-teman akan relate ya. Kenapa sih kalau udah ketemu siapa misalnya guru belajar, mau nanya apa? Blank. Nanya apa ya gitu. Karena pengalaman saya misalnya gitu ya, keberadaannya tuh sudah menjadi jawaban yang tanpa kata-kata gitu. Gitu sih teman-teman. Ya jadi ya mungkin salah satu untuk kita evaluasi bersama gitu ya, bahwa aku akan diingat dan dikenang sebagai apa gitu. Itu sih poinnya. Jadi maaf bukan kalah gitu. Dan nggak ada pertandingan sih dalam hidup. Teman-teman, awal mula kompetisi itu artinya bukan menang kalah, tapi untuk saling mengasah sebenarnya. Jadi kompetisi itu bukan A ngalahin B, bukan. Jadi kalau orang profesional ketemu amatir berkompetisi bukan untuk saling mengalahkan, tapi yang amatir biar jadi profesional gitu. Jadi berkompetisi bukan saling mengalahkan tapi justru saling sharpening. Sharpening tuh mengasah gitu. Anyway. Ya.
Oke. Ada keengganan dan penundaan untuk mengakui fakta yang ada. Nerima kalah. Mengatakan, aku tidak suka apa yang terjadi, tapi aku harus bertahan dengan itu. Aku harus bertahan dengan itu. Teman-teman ingat ya, nggak ada harus dalam hidup aja. Anyway, ya. Dengan penerimaan, penolakan terhadap fakta bahwa tidak ada yang eksis selamanya telah dilepaskan. Dan salah satu tanda penerimaan adalah ketenangan. Aduh teman-teman, hal yang paling mahal dalam hidup itu salah satunya adalah ketenangan. Itu mahal banget sih. Banyak banget orang-orang yang uangnya udah gak berseri, dia buang-buang miliaran hanya untuk mencari ketenangan. Teman-teman, saya ada satu cerita ya, dan ini fakta. Saya pernah diundang oleh seseorang, saya gak usah sebut namanya. Dia famous. Pokoknya top lah ya. Top lah. Kalau disebutin kekayaannya, udahlah teman-teman. Dari mulai saya datang ke pintu masuknya aja, dari depan udah ada Lamborghini, Porsche, Land Cruiser, udah aja. Jadi kalau mau ditanya secara perolehan pencapaian hartanya, udah gak usah ngomong aja. Begitu masuk, diajak ngobrol lah saya. Dan permintaan si orang ini, permintaannya keren banget teman-teman. Kang, saya tuh iri ngelihat orang yang di pinggir jalan tuh di emper-emper toko. Kok bisa ya dia tidur senyenyak itu? Kok bisa ya dia tidur gak ada beban, tenang, rileks banget. Saya iri, dia bilang. Dan saya pengen kayak gitu. Dia udah muter ke Tibet, dia udah muter kemana, dia bayar guru. Udahlah teman-teman, miliaran keluar. Nyari apa coba? Ketenangan. Itu jadi paradoks gitu ya. Di satu sisi yang tidur di emper, ngelihat rumah ini, kapan ya punya Lamborghini? Kapan ya punya Porsche gitu. Lucu ya. Paradoks gitu ya. Yang kayak ngelihat yang di emper tidur pengen gitu. Yang di emper tidur ngelihat yang punya Lamborghini pengen gitu. Aduh teman-teman. Ya mulai menyadari bahwa kenapa ada kata-kata dunia ini adalah permainan. Hidup ini adalah permainan. Panggung sandiwara. Tapi kata kuncinya adalah hidup adalah permainan tapi gak bisa dilakukan dengan main-main. Itu dua hal yang berbeda gitu. Duh itu keren banget sih teman-teman. Ya tapi alhamdulillah gitu ya, setelah ngobrol panjang ya akhirnya clear, case clear. Tapi pelajaran yang saya ambil di situ gitu ya. Ketika kita terlalu sibuk ingin menjadi orang lain, kita akan banyak kehilangan waktu untuk mencintai diri sendiri gitu. Karena ketika kita ngelihat orang kayaknya lebih pengen deh kayak dia, ingat untuk menjadi diri dia diperlukan kurang lebih sekitar puluhan tahun misalnya. Teman-teman, maaf ya, ini tolong direnungkan. Pertemuan malam hari ini sekarang. Saya perlu mempersiapkan 42 tahun lebih untuk momen ini. Dan momen ini selalu baru, teman-teman. Jadi ada yang ngomong segini ke saya, Kang, saya tuh pengen banget kayak Akang. Terus saya tanya, kenapa? Wah, pokoknya pengen banget. Saya kasih tahu. Saya menjadi diri saya 42 tahun. Terus kalau kamu pengen jadi diri saya, berarti kamu harus nunggu 42 tahun berikutnya. Umur kamu berapa sekarang? 20. Iya, berarti kamu jadi kayak saya nanti umur 62. Gimana? Saya bilang. Dia baru ngerti, iya ya. Kenapa jadi saya pengen jadi orang lain ya gitu. Dan teman-teman, saya selalu bilang gini ya, teman-teman please to be remind. Ingat-ingat gitu ya.
Pertemuan kita dengan siapapun, tolong ingat bahwa setiap orang punya peperangan di belakangnya, teman-teman. Setiap orang punya luka di belakangnya, perang panjang di belakangnya, battle apapun yang kita nggak pernah tahu. Jadi sebisa mungkin, jangan terlalu cepat menilai apapun, karena kita nggak pernah tahu cerita seutuhnya tentang siapapun yang kita lihat gitu. Dah aja. Jadi balik bahwa salah satu tanda penerimaan adalah ketenangan. Ketenangan. Mahal. Ya si klien saya ini 5-10 M ada kali tuh. Keluar gitu ya. Beli apa dia? Ketenangan. Dengan penerimaan, perjuangan telah berakhir dan kehidupan baru dimulai. Nggak pernah ada kata terlambat untuk terlahir membaru. Teman-teman sadar nggak sih saat ini tuh selalu baru, meskipun teman-teman udah ada di rumahnya puluhan tahun sampai sekarang. Tapi detik ini nggak pernah sama. Meskipun rumahnya sama, kursinya sama, duduknya sama, mic-nya sama, semua sama, kursinya sama, bukunya sama, tapi saat ini selalu baru dan gak bisa diulang. Gak bisa diulang. Saya ngomong waktu udah masa lampau. Nanti gak ada. Gak akan bisa ngejar kalau mau nanya kapan, gak bisa. Semuanya dinamis. Oke? Energi-energi yang terikat dalam emosi negatif sebelumnya sekarang dibebaskan. Sehingga aspek-aspek kepribadian yang lebih sehat sekarang disegerakan kembali. Aspek-aspek kreatif dari pikiran mengembangkan peluang untuk situasi kehidupan baru dan opsi lebih lanjut untuk pertumbuhan dan pengalaman disertai dengan semangat yang baru. Teman-teman ingat nggak waktu saya bahas ada 2 switch point pada manusia, yang satu disebut repair and growth, yang satu disebut fight or flight. Mudah-mudahan masih ingat ya. Saya mau nanya, kalau teman-teman lagi di hutan, dikejar sama singa, kabur nggak? Kabur. Awas nih jangan-jangan pemain meditasi, singa datang meditasi diam. Ya dimakan, hati-hati ya, jangan salah gitu. Aku meditasi, di depan ada singa. Bukan gitu poinnya ya. Itu penting. Nah, sekarang saya tanya. Begitu kita lagi dikejar singa, berarti kita kabur nih. Waktu kabur, kita lagi ada di fight or flight. Gimana caranya melepaskan diri dari ancaman, betul nggak? Sekarang saya tanya, lagi dikejar singa kan nggak mungkin mikir perencanaan bisnis masa depan. Kayaknya saya mau punya marketing planning A, kayaknya saya mau kreatifnya begini, kayaknya nanti saya mau bikin flyer dengan font ini, kayaknya nggak akan ada kreativitas ketika kita lagi kabur dari singa. Betul nggak teman-teman? Karena bukan waktunya untuk kreatif di situ. Jadi tahu waktu, kapan kabur, kapan kreatif. Permasalahannya sekarang, setiap hari sekarang orang kabur dari semuanya. Kenapa? Karena tubuh kita otak kita nggak bisa membedakan mana ada singa beneran atau ada singa di pikiran. Dan kalau singanya ada di sini, kita setiap saat dalam emergency mode, kabur terus. Maka nggak akan ada kreativitas di situ. Maka kenapa susah kreatif hidupnya? Soalnya kabur terus. Soalnya ngerasa dikejar terus. Fight or flight terus gitu.
Ya kan singa tadi bisa apa? Bisa bentuk trauma, bisa bentuk hal-hal yang menyebalkan, bisa mertua, bisa pasangan, bisa anak, bisa orang tua sendiri, bisa adik kakaknya, bisa tetangganya, bisa teman yang ngomonginnya, bisa teman yang mengkhianatinya. Itu singa-singa semua kan, semuanya. Jadi semuanya kabur terus dari ketakutan, jadinya nggak kreatif gitu. Jadi jangan harap kekreativitasan ada kalau tidak ada ketenangan. Oke teman-teman, mudah-mudahan dapat ya. Ajaran yang terkenal dan banyak dipraktekkan adalah serenity prayer. Teman-teman, saya mau jadi mode pujangga dulu ya, mode pembawa syair dulu nih. Dengerin baik-baik. Judulnya Serenity Prayer atau doa dalam ketenangan puncak gitu. Oke? Nah, didengerinnya pakai rasa. Dear God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Nah ini sepujaga-pujaganya, kalau nggak ngerti, ya nggak ngerti aja sih ya. Nah kita terjemahan supaya ngerti ya. Awas jangan pura-pura ngerti, keren apa nggak ngerti. Awas jangan gitu, jangan langsung amin aja. Tadi apa amin? Nggak tahu pokoknya amin dulu aja, jangan ya. Nih biar ngerti kita terjemahkan. Wahai Tuhan yang terkasih dan tersayang, berikanlah aku ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa aku ubah. Wahai Tuhan yang terkasih dan tersayang, berikanlah aku keberanian untuk mengubah hal-hal yang mampu aku ubah, dan kebijaksanaan untuk memahami perbedaannya. Dahsyat nggak teman-teman? Dan doa ini bukan dari kata-katanya, tapi dari sikap hati kita ketika kita merasakan that's prayer. Itulah yang disebut dengan doa. Ya sekarang kan doa gini, Tuhan pengen kaya dong, nah gitu. Pengen proyek lancar dong, ya nggak apa-apa juga sih. Tapi teman-teman coba rasain deh. Wahai Tuhan yang terkasih dan tersayang, beri aku ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa aku ubah. Tuhan yang terkasih dan tersayang, kasih sayang-Mu bantu kami, bantu aku, untuk diberikan keberanian untuk mengubah hal-hal yang mampu aku ubah, dan kebijaksanaan untuk memahami perbedaannya. Kan dahsyat ya teman-teman ya. Koneksi itu tuh gak bisa dibohongin, apapun penamaannya terserah, tetapi that feeling meleleh gitu loh teman-teman. Dapet ya? Aduh, meleleh gitu. Oke. Kegagalan untuk berproses melalui emosi yang terkait dengan kesedihan dan peristiwa kehilangan bisa menyebabkan kebuntuan kronis pada salah satu komponen emosi tersebut. Hingga
Hal itu bisa mengakibatkan depresi dan penolakan yang berkepanjangan. Rasa bersalah kronis atau penolakan untuk berproses melalui emosi yang terkait dengan kehilangan bisa mengakibatkan reaksi duka cita, tertunda, dan penyakit fisik. Mekanisme di balik proses ini dijelaskan dalam bab selanjutnya tentang hubungan antar pikiran dan tubuh. Nah, ini seru nih nanti teman-teman. Energi yang tertekan dari emosi-emosi yang tak terlepaskan muncul kembali melalui endokrin dan sistem saraf tubuh sebagai ketidakseimbangan energetik yang mengganggu aliran energi hidup melalui meridian akupuntur tubuh. Ini menyebabkan perubahan patologis pada berbagai organ tubuh. Merupakan fakta yang terkenal bahwa tingkat kematian di antara keluarga yang berduka jauh lebih tinggi daripada penduduk kebanyakan, terutama di tahun pertama atau kedua setelah kematian. Teman-teman, di bab ini kita banyak menyadari lebih dalam lagi tentang hati-hati perasaan bersalah yang akan jadi bensin amarah dan kemurkaan. Dan kemurkaan yang akan menjadi arahan berikutnya adalah menyalahkan, dan itu yang akan membuat kita susah untuk memaafkan, by the way. Oke ya teman-teman ya. Saya rasa kita hold dulu, pause dulu sampai sini. Next kita akan bicara tentang gimana cara mencegah duka cita. Ini seru nanti. Ya, di 27 nanti kita akan bicara tentang gimana mencegah duka cita. Oke, teman-teman. Saya rasa itu dulu hari ini. Saya mau tutup untuk mengulangi Serenity Prayer, boleh teman-teman? Sekali lagi ya. Teman-teman mungkin boleh lebih rileks, lebih santai, dan lebih kita beneran pakai hati gitu ya. Oke, teman-teman. Santai dan rileks, tubuhnya tenang. Didengarkan aja, nggak usah dimaknai, dirasakan aja, dan dialirkan. Doa ketenangan dalam perspektif Hawkins. Wahai Tuhan yang terkasih dan tersayang, kasih sayang-Mu bantu kami untuk memberikan kami ketenangan, untuk membuat kami bisa menerima hal-hal yang tidak bisa kami ubah. Wahai Tuhan yang terkasih dan tersayang, kasih sayang-Mu bantu kami untuk memberikan kami keberanian di mana kami bisa mengubah hal-hal yang mampu kami ubah, dan kebijaksanaan untuk memahami perbedaannya. Terima kasih. Terima kasih. Dan terima kasih. Thank you teman-teman, terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini. Semoga ada sesuatu yang bisa diambil, semoga ada sesuatu yang bisa direfleksikan. Ingat, ini racikan saya, jadi teman-teman please kunyah lagi, icip-icip lagi, dan lakukan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Terima kasih, selamat berletting go Ria, selamat istirahat, tetap sehat dan bahagia. Love you all.